Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Najib Karim. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah AI dan kehidupan sehari-hari, teman atau ancaman. Jadi bilang banyak orang penasaran dan bahkan takut sama AI. Perkembangan AI sekarang itu bisa dibilang mungkin bisa dibilang melebihi kecerdasan dan hampir sama dengan kecerdasan manusia. Bisa dibilang seru banget sih, bisa dibilang bahas gimana AI kayak ChatGPT bisa bantu, tapi juga apa batasannya. Kita podcast kembali bersama ChatGPT. Selamat malam AI, gimana kabarmu hari ini? Selamat malam, aku baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Ada yang bisa aku bantu malam ini? Oke, kabar saya baik, alhamdulillah. Saya hari ini mau nanya tentang AI dan kehidupan sehari-hari itu teman atau menjadi ancaman bagi umat manusia sih menurut kamu? Itu pertanyaan yang sangat menarik. AI bisa menjadi teman yang membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual, alat penerjemah, atau bahkan membantu dalam pekerjaan. Tapi, seperti teknologi lainnya, AI juga harus digunakan dengan bijak, agar tidak menimbulkan masalah, seperti privasi atau penyalahgunaan. Jadi, kuncinya adalah bagaimana kita menggunakannya dengan tanggung jawab. Nah, buat teman-teman kan mungkin bisa dibilang selama libur lebaran ini banyak konten yang memang sedang ramai itu dengan dari ChatGPT itu atau dengan software AI yang lain itu adalah merubah foto kita menjadi editan Ghibli atau misalkan The Simpsons atau yang lainnya. Coba kita tanyain tanggapan dari dia, menurut dia seperti apa sih gitu ketika kita menggunakan seperti itu. ChatGPT ini kita mau nanya nih, kan lagi rame-ramenya terkait topik penggunaan AI yang Studio Ghibli dan sampai rata-rata manusia itu mengatakan bahwasanya kita sudah menyalahi aturan ataupun menghina seorang editor yang memang menggunakan Ghibli. Bahkan Ghibli ini digunakan untuk kesehari-hari di seminggu-seminggu ini deh. Gimana sih menurut kamu? Aku paham maksudmu. Penggunaan AI dalam konteks seni, seperti yang dilakukan oleh Studio Ghibli, memang menimbulkan perdebatan. Beberapa orang merasa bahwa penggunaan AI bisa mengurangi nilai seni atau keaslian karya. Namun, ada juga yang melihat AI sebagai alat yang dapat memperluas kreativitas dan memberikan lebih banyak kemungkinan. Pada akhirnya, ini tergantung pada perspektif individu dan bagaimana teknologi itu digunakan. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara inovasi dan penghargaan terhadap karya asli. Apa pendapatmu tentang ini? Kalau saya pribadi, sebetulnya apa ya, ketika banyak orang-orang yang menggunakan ChatGPT sebagai wadah untuk merubah kreasi menjadi apa namanya art Ghibli, bagi saya pribadi mungkin bisa dibilang mengurangi esensi dari menghormati si editor Ghibli sendiri ya, karena mereka sudah capek-capek buat karya, ternyata malah dibuat gampang oleh ChatGPT. Aku mengerti perasaanmu. Penggunaan AI dalam konteks seperti ini memang bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman, terutama bagi mereka yang telah bekerja keras untuk menciptakan sesuatu. Menghargai kerja keras dan keahlian orang lain adalah hal yang penting. Mungkin sebagai pengguna AI, kita bisa lebih bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaannya, dengan tetap memberikan apresiasi dan pengakuan kepada para seniman dan kreator aslinya. Ini bisa membantu menjaga keseimbangan antara inovasi dan penghormatan terhadap karya asli. Nah, menurutmu sendiri gimana sih ketika sudah rame-rame banyak yang menghujat ChatGPT, nggak boleh dipakai dan banyak orang yang memang udahlah nggak usah pakai ChatGPT, hargai karya dari orang yang sudah membuat art Ghibli sendiri. Gimana sih tanggapan kamu? Aku paham, ini memang topik yang kompleks. Ada banyak pendapat berbeda tentang bagaimana AI seharusnya digunakan. Pada satu sisi, AI bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu berbagai aspek kehidupan. Namun, penting juga untuk menghormati karya dan usaha orang lain, seperti yang dilakukan oleh para seniman. Mungkin kuncinya adalah menemukan cara untuk menggunakan AI dengan cara yang mendukung dan tidak merugikan orang lain. Menghargai karya asli dan memberikan kredit yang layak kepada penciptanya adalah langkah yang baik. Ini bisa membantu menciptakan keseimbangan antara inovasi dan penghargaan terhadap karya seni. Nah, buat teman-teman jadi menggunakan aplikasi apa namanya AI ini harus digunakan dengan bijak ya. Jadi biar tidak disalahgunakan apalagi kita bisa dibilang menggunakan
AI untuk merubah menjadi art studio Ghibli itu harus benar-benar bijak untuk menghargai hasil daripada kreator yang memang membuatnya. Jadi tidak dibuat secara lebih simple, lebih genre, karena apa? Apalagi bisa menyakiti hati si orang yang membuat art Ghibli ini. Jadi buat teman-teman harus bijak dalam menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak konten ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbagi pemikiran yang sangat bijak. Memang, menggunakan AI dengan bijak adalah kunci agar kita bisa memanfaatkannya secara positif dan tetap menghormati karya orang lain. Semoga pesan ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Kalau ada hal lain yang ingin kamu diskusikan, aku selalu di sini untuk membantu.